Oke baik, kembali lagi bersama channel Albertus Tony. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan UTBK untuk mempersiapkan diri Anda untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Nah, di sini kita hanya fokus pada soal-soal penerapan matematika. Namun soal-soal penerapan matematika di sini juga kita hanya membahas operasi bilangan dan pecahan perpangkatan, dan otomatis ini adalah operasi bilangan bagian 1 teman-teman. Ini masih dasar yang harus teman-teman selesaikan. Oke, simak penjelasan selengkapnya. Oke baik, di sini ada 5 nomor soal yang akan kita sama-sama bahas. Ya, langsung saja kita mulai dengan soal nomor 1. Nah, nomor 1 ini 20 kurang negatif 10 bagi negatif 5 tambah 3 kali negatif 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, trik tercepatnya adalah kita harus pahami langkah-langkah mengoperasikan atau aturan-aturan dalam mengoperasikan bilangan. Nah, di sini aturan yang pertama yang harus kita pahami adalah terlebih dulu perkalian harus kita dahulu selesaikan, kemudian pembagian baru ke operasi yang paling rendah, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada 3 kali negatif 5 dan negatif 10 bagi negatif 5. Otomatis kita selesaikan terlebih dahulu yang 3 kali negatif 5 berapa dan negatif 10 bagi negatif 5 berapa. Nah, negatif 10 bagi negatif 5 ini adalah 2 karena negatif bagi negatif hasilnya positif, dan 3 kali negatif 5 adalah negatif 15, sehingga hasilnya adalah di sini 20 kurang 2, di sini hasil tetap kurang, dan tambah negatif 5. Nah, di sini lagi teman-teman masih ada pendobrakan operasi di sini. 20 kurang 2 tambah negatif 5. Nah, negatif 15. Nah, di sini positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Otomatis yang tanda ini berubah menjadi negatif. Sehingga 20 kurang 2 kurang 15. Nah, 20 kurang 2 kurang 15 ini operasikan seperti biasa, hasilnya akan mendapatkan, nah ini tadi saya selesaikan 20 kurang 2 dulu terlebih dahulu, sehingga hasilnya 18 kurang 15 adalah 3. Ya. Jadi hasil yang benar adalah 3. Jadi teman-teman di sini ada salah lingkar. Seharusnya hasilnya adalah A ya teman-teman. Oke. Kita lanjut soal nomor berikut. Nomor 2. Hasil dari 2,24 bagi 5,6. Nah, ini pembagian biasa, tetapi di sini ada pecahan desimal. Nah, bagaimana untuk lebih mudah dalam kita membagi pecahan desimal ini? Kalau kita masih bagi pasti agak lebih lama lagi. Tetapi coba kita pakai cara cepat. Nah, di sini yang pertama saya ubah semua yang ini menjadi pecahan biasa. Saya ubah semua yang ini menjadi pecahan biasa, sehingga 2,24 saya ubah ke pecahan biasa dan 5,6 saya ubah ke pecahan biasa. Nah, ini. Nah, sehingga yang ini 224 per 100. Kenapa di sini 224 per 100? Karena di sini dua angka di belakang koma, sehingga saya pakai 100. Kemudian di sini 56 per 10, karena di sini satu angka di belakang koma ya teman-teman, sehingga saya buat seperti ini. Sehingga 224 per 100 bagi 56 per 10. Nah, kalau kita sudah mendapatkan bentuk operasi pecahan seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, di sini kan operasi pembagian. Nah, kalau pembagian berarti kita melakukan perkalian silang teman-teman. Otomatis di sini 224 kali 10 bagi 100 kali 56. Nah, hasilnya seperti yang ini. Nah, sehingga 224 kali 10, 56 kali 100, hasilnya berapa? Ya, 224 kali 10 hasilnya 2240, dan 56 kali 100 adalah 5600. Nah, kalau kita bagikan yang ini hasilnya adalah berapa teman-teman? Hasilnya adalah 0,4. Nah, di sini hasilnya kita mendapatkan 0,4, tetapi di option dia tidak ada 0,4 teman-teman.
Nah, otomatis kita harus rubah yang option-option ini menjadi pecahan desimal juga. Ya teman-teman, supaya kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 0,4. Nah, di sini 0,25 sudah pecahan desimal. Di sini juga 0,5 juga sudah pecahan desimal. Jadi di sini kita tidak perlu ubah lagi. Yang kita perlu ubah adalah option A 10/4 dan option D 40% dan E 25%. Nah, otomatis option B dan C sudah salah ya teman-teman. Sehingga kita lihat. Nah, di sini saya sudah ubah teman-teman. Nah, 10/4 ternyata hasilnya 2,5. Ternyata tidak sesuai dengan ini. Nah, ini tetap, itu yang tadi saya bilang, ini juga tetap. Nah, 40% ini hasilnya adalah 0,4. Sehingga dia sesuai. 40% cara ubahnya bagaimana? Adalah 40/100. Berarti 40 bagi 100. Hasilnya adalah 0,4. Mau catat pakai kalkulator silahkan teman-teman. Oke, jadi opsi yang benar adalah option D. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini adalah perpangkatan teman-teman. 2 pangkat minus 2, 3 pangkat tambah 3 pangkat minus 1, kurang 6 pangkat minus 1. Nah teman-teman, ini agak berbeda dalam perpangkatan. Di sini perpangkatan negatif. Nah, otomatis kita harus ingat kembali sifat-sifat perpangkatan di mana ada perpangkatan negatif. Nah, di sini saya sudah tuliskan sifatnya. Nah, di sini A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Artinya kalau kita mau ubah dia menjadi tanda positif supaya kita bisa selesaikan, maka yang ini kita harus buat dalam bentuk 1/A pangkat N. Sehingga di sini A-nya berapa teman-teman? Ternyata A-nya di sini adalah 2. Kalau bagian kedua A-nya adalah 3, bagian yang berikut A-nya adalah 6. Sehingga bagian N-nya yang pertama minus 2, minus 1, dan minus 1. Oke? Sehingga kita rubah. Kalau kita rubah yang ini, 2 pangkat min 2 hasilnya berapa teman-teman? Nah, kalau kita rubah berarti 1/2 pangkat 2. Nah, 1/2 pangkat 2 hasilnya berapa? 1/4. Nah, kalau yang ini 1/3 pangkat 1. 3 pangkat 1 hasilnya berapa? 3. Berarti 1/3. Otomatis yang ini juga 1/6 pangkat 1. Hasilnya adalah 1/6. Sehingga kita tuliskan di sini. Ya, teman-teman. Saya tuliskan di sini 1/4 tambah 1/3 kurang 1/6 sesuai operasi yang ada di sini. Nah, sehingga di sini berlaku operasi pecahan. Nah, kalau sudah operasi pecahan penjumlahan dan pengurangan di sini, berarti pertama kita harus mencari KPK dari penyebut yang ada. Nah, di sini ada 4, 3, dan 6. Nah, KPK dari 4, 3, dan 6 adalah 12, teman-teman. Jadi kita samakan penyebut dengan 12. Jadi di sini saya sudah samakan penyebutnya. Nah, di sini ada 3 tambah 4 kurang 2. Nah, bagaimana kita mendapatkan 3 tambah 4 kurang 2 ini? Nah, di sini kita patokan pada 12 ini. Sehingga 12 bagi 4 adalah 3. 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Sehingga tulis di sini 3. Kemudian di sini 12 bagi 3 yang ini hasilnya adalah 4. 4 kali 1 adalah 4. Tulis kembali 4 di sini. 12 bagi 6 hasilnya adalah 2. 2 kali 1 hasilnya 2. Sehingga di sini. Sehingga kita jumlahkan biasa. 3 tambah 4 adalah 7. 7 kurang 2, 5. Sehingga hasilnya adalah 5/12. Nah, opsi yang benar adalah opsi B. Oke, kita lanjut pada soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini juga masih perpangkatan. Nah, di sini perpangkatannya berbeda, teman-teman. Di sini perpangkatannya berbeda. Kenapa? Nah, di sini bagian A-nya ini berubah. Jadi di sini kita langsung kalikan seperti biasa, teman-teman. Oke? Kita kalikan seperti biasa. Sehingga di sini 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4 pangkat 6 hasilnya berapa? Dan 8 pangkat 2 juga hasilnya adalah berapa, teman-teman. Sehingga di sini saya sudah tuliskan, ternyata 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4. 4 pangkat 6, 4 dikalikan sebagai 6 kali hasilnya adalah 4096. Dan 8 pangkat 2 adalah 8 kali 8 hasilnya 64. Sehingga hasil yang ini kita masukkan dalam bentuk operasi yang ini, teman-teman. Nah, sisa kita masukkan saja sesuai. Nah, 4 kali 4096 bagi 64 hasilnya adalah kita
selesaikan terlebih dahulu yang bagian kurung, sehingga di sini 4 kali 4096 hasilnya 16.384 bagi dengan 64 hasilnya 256. Tetapi di option teman-teman tidak ada 256. Ya, nah di sini dalam soal menyatakan bahwa kita harus mencari bentuk yang paling sederhana. Nah, bentuk yang paling sederhananya adalah, nah berarti yang ini kita harus ubah dia menjadi tanda pangkat juga teman-teman ya. Nah, untuk lebih cepatnya kita carikan saja pangkat-pangkat yang ini apakah option mana yang sesuai dengan 256. Nah, sehingga di sini saya sudah siapkan. Nah, 2 pangkat 8 ini 2 dikalikan sebanyak 8 kali hasilnya 256. 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 4 16. Jadi hasil yang sesuai adalah option A, yaitu 2 pangkat 8. Oke, kita lanjut pada soal nomor berikut. Ya, di sini masih perpangkatan, tetapi di sini sudah sama pangkat bagian A-nya itu 3 semua teman-teman. Jadi di sini 3 pangkat minus 3 bagi 3 pangkat 5 minus 5 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, otomatis untuk menyelesaikan soal-soal ini saya sudah siapkan sifat-sifatnya. Kita yang ingat kembali yang ini. Nah, di sini walaupun di sini 3 pangkat minus negatif, tetapi kita akan operasikan seperti biasa teman-teman ya. Jadi begini. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi pangkatnya sisa dikurangkan saja. Nah, kalau bagaimana dalam kurung teman-teman? Nah, isi sisa kita kalikan saja. Nah, ini kalau ini tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi teman-teman pasti masih ingat. Jadi kita langsung saja masuk pada penyelesaiannya. Nah, di sini yang pertama teman-teman. Di sini 3 pangkat negatif 3 bagi 3 pangkat min 5. Nah, kita otomatis di sini dulu. Nah, di sini saya tuliskan kembali. Nah, kita berdasarkan pada sifat yang pertama, teman-teman. Nah, di sini A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, di sini A pangkat ini berlaku karena A-nya sama, sehingga sisa kurangkan saja pangkatnya di sini. 3 pangkat negatif 3 kurang negatif 5. Nah, dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, hasilnya berapa? Nah, ternyata negatif 3 kurang negatif 5 ini ada pendobelan tambah di operasi di sini, sehingga di sini berubah menjadi tambah teman-teman. Karena negatif kali negatif hasilnya adalah positif, sehingga hasilnya berlanjut di sini. Ternyata negatif 3 tambah 5 itu hasilnya adalah positif 2 teman-teman, sehingga 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 3 pangkat 2 di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan minus 2. Nah, ini kita kembali ke sifat yang kedua. A pangkat M dikalikan dengan N. Nah, di sini sehingga pangkatnya dikalikan saja, sehingga 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4. Sehingga hasilnya di sini 3 pangkat negatif 4. Nah, 3 pangkat negatif 4 ini juga tidak ada di option teman-teman. Nah, bagaimana kita cari ini? Jadi, untuk mencari ini kita ingat kembali pangkat yang ini. Jadi ini 1/3 dipangkatkan sebanyak 4 kali teman-teman. Nah, karena pangkat 4 jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 jadi 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, 9 kali 9 81, sehingga hasilnya adalah 1/81. Jadi option yang benar adalah option C. Jadi baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat kita selesaikan. Jika ada pertanyaan dapat tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.